Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku? Sehat selalu? Tetap semangat ya. Pada pertemuan yang lalu kita mempelajari mengenai sistem pemerintahan. Nah, sekarang untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari KD mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indikator pencapaian kompetensi yaitu 1. Mengidentifikasi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. 2. Membedakan kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. 3. Menganalisis kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. 4. Mengidentifikasi sistem pertahanan dan keamanan Republik Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Berdasarkan hukum internasional, wilayah laut Indonesia dapat dibedakan 3 macam. Di antaranya 1. Zona laut teritorial. Artinya, batas laut teritorial ialah garis khayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Jika ada 2 negara atau lebih menguasai suatu lautan, sedangkan lebar lautan itu kurang dari 24 mil laut, maka garis teritorial ditarik sama jauh dari garis dasar masing-masing negara tersebut. Yang kedua, zona landas kontinen. Landas kontinen ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologis merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua. Kedalaman lautnya kurang dari 150 meter. Indonesia terletak pada 2 buah landasan kontinen, yaitu landasan kontinen Asia dan landasan kontinen Australia. Yang ketiga, zona ekonomi eksklusif atau ZEE, yaitu jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini, Indonesia mendapat kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumber daya laut. Wilayah daratan merupakan tempat pemukiman atau kediaman warga negara atau penduduk Indonesia. Di atas wilayah daratan ini tempat berlangsungnya pemerintahan Republik Indonesia, baik pemerintah pusat maupun daerah. Selain wilayah laut dan daratan, Indonesia juga mempunyai kekuasaan atas wilayah udara. Wilayah udara Indonesia adalah ruang udara yang terletak di atas permukaan wilayah daratan dan lautan Republik Indonesia. Berdasarkan Konvensi Chicago tahun 1894 tentang penerbangan sipil internasional, dijelaskan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yang utuh dan eksklusif di ruang udara yang ada di atas wilayah negaranya. Wilayah ekstrateritorial merupakan wilayah negara di mana wilayah ini diakui oleh hukum internasional
perwujudan dari wilayah ekstrateritorial di Indonesia adalah kantor-kantor perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara lain. Perbedaan antara kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Yang pertama, penduduk dan bukan penduduk. Pengertian penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara. Bukan penduduk adalah orang yang berada di suatu wilayah, suatu negara dan tidak bertujuan tinggal atau menetap di wilayah negara tersebut. 2. Warga negara dan bukan warga negara. Warga negara ialah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Bukan warga negara disebut orang asing atau warga negara asing. Rakyat sebagai penghuni negara mempunyai peranan penting. Pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pertama, ayat 1. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Ayat 2. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing bertempat tinggal di Indonesia. Ayat 3. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. 1. Pengertian kemerdekaan beragama dan berkepercayaan. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan mengandung makna bahwa setiap manusia bebas memilih, melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya, dan dalam hal ini tidak boleh dipaksa oleh siapapun, baik oleh pemerintah, pejabat agama, masyarakat. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 28E ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Ayat 2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Dalam pasal 28I ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi yang tidak dapat dikurang dalam keadaan apapun. Oleh karena itu, untuk mewujudkan ketentuan tersebut diperlukan hal-hal sebagai berikut. A.
adanya pengakuan yang sama oleh pemerintah terhadap agama-agama yang. Demikian anak-anakku, pembelajaran kali ini yang kita pelajari adalah ketentuan Undang-Undang Dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semoga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.